Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizka di R dan R Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi, yaitu mengenal biologi dalam kehidupan. Biologi adalah ilmu yang berhubungan dengan kehidupan, mulai dari sejarah evolusi kehidupan, fisiologi, anatomi makhluk hidup, dan segala interaksi makhluk dengan lingkungannya. Ruang lingkup biologi sebagai ilmu dasar berkembang menjadi landasan ilmu-ilmu terapan di bidang lainnya, antara lain kedokteran, pangan, pertanian, dan berbagai ilmu terapan lainnya. Berikut akan dibahas objek kajian biologi dalam berbagai tingkat organisasi dan berbagai cabang ilmu terapan biologi. Yang pertama yaitu tingkat organisasi kehidupan. Biologi sangat terkait dengan semua aspek kehidupan, dari bentuk yang tidak kasat mata sampai dengan tingkat yang kompleks. Tingkat organisasi kehidupan ini perlu kita pahami sebagai dasar untuk memahami ruang lingkup objek kajian biologi pada berbagai aspek. Berikut merupakan gambaran singkat berbagai tingkat organisasi kehidupan, yaitu tingkat atom, molekuler, organel sel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, kemudian komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Dari tingkatan tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu molekul. Molekul adalah tingkatan kehidupan paling kecil yang tidak termasuk unit kehidupan, tetapi mempunyai peran yang besar pada kehidupan. Molekul dipelajari secara khusus di cabang ilmu, yaitu biologi molekuler. Objek kajiannya yaitu rekayasa genetika. Semenjak ditemukannya mikroskop elektron, komponen tersebut mulai terungkap hingga ke tingkat molekuler, bahkan atom. Diketahui bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas berbagai macam mikromolekul, di antaranya karbohidrat, lipid, dan protein. Kemudian juga terdapat makromolekul. Makromolekul tersebut pada dasarnya tersusun atas 4 macam atom yang sama, yaitu atom hidrogen, atom oksigen, atom nitrogen, dan atom karbon. Kemudian adalah sel. Sel pertama kali ditemukan oleh ahli biologi kebangsaan Belanda, yaitu Robert Hooke, yang mengamati sel batang tanaman yang terdiri dari sekat-sekat kosong. Sel yang ditemukan pertama kali ini adalah sel gabus mati. Penemuan ini kemudian diteruskan oleh Anthony van Leeuwenhoek dengan mengamati sel yang bergerak dari rendeman air jerami menggunakan mikroskop buatan. Sel adalah unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup dan unit fungsional terkecil yang dapat melakukan fungsi kehidupan. Sifat genetik yang terkandung dalam sel dapat diwariskan dari satu keturunan ke keturunan selanjutnya. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Ciri dari sel prokariotik yang pertama yaitu tidak memiliki sistem endomembran. Yang kedua, ukurannya 0,2 sampai dengan 2,0 mikrometer. Yang ketiga, pembelahan sel secara pembelahan biner. Kemudian, sel eukariotik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki sistem endomembran ukuran 10 sampai 100 mikrometer. Dan yang terakhir, pembelahan secara mitosis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan adalah sekumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Tingkat organisasi kehidupan ini hanya terdiri
pada organisme multiseluler. Beberapa memiliki fungsi yang saling terkait. Organ-organ yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya disebut sebagai sistem organ. Sistem organ itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sistem rangka, tersusun atas organ tulang sejati dan tulang rawan. Kemudian yang kedua yaitu sistem pencernaan, tersusun atas organ mulut, esofagus, lambung, usus, anus, dan pankreas. Sistem peredaran darah, tersusun atas organ jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Yang terakhir yaitu sistem koordinasi, tersusun atas organ saraf, hormon, dan kemudian yaitu organisme atau individu. Sistem organ yang bergabung dan mendukung fungsi hidup disebut organisme atau individu. Organisme ada yang bersel satu, uniseluler, seperti bakteri, dan ada yang bersel banyak, multiseluler, seperti manusia. Individu yang mempunyai ciri yang sama atau berbeda dapat dikelompokkan dalam sistem klasifikasi dan diberi nama menggunakan aturan binomial nomenklatur. Berdasarkan pengelompokan penamaan yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1969, R.H. Whittaker menggolongkan 5 kelompok makhluk hidup, yaitu Plantae, Animalia, Fungi, Protista, dan Monera. Plantae yaitu tumbuhan hijau merupakan organisme eukariota multiseluler dengan dinding sel dari bahan selulosa dan polisakarida yang lain. Tumbuhan hijau memperoleh makanan secara autotrof dan sebagian besar melalui fotosintesis. Siklus hidupnya melibatkan 2 generasi yang saling berganti-ganti. Pertama, terdapat generasi diploid, dikenal sebagai saprofit, yang membentuk spora. Selanjutnya diikuti generasi haploid yang dikenal sebagai gametofit, menghasilkan gamet atau sel kelamin. Untuk animalia, kalau kita amati di lingkungan sekitar, banyak terdapat berbagai macam jenis hewan. Tiap-tiap hewan yang kita amati tersebut memiliki ciri yang berbeda. Beberapa hewan mempunyai organ tubuh yang telah berspesialisasi. Hewan mendapat makanannya secara heterotop. Hewan tidak mempunyai dinding sel. Fungi merupakan organisme eukariota dengan dinding pelindung dari kitin. Tubuhnya berupa miselium dari jalinan hifa. Hifa memiliki sekat atau septa yang membagi-bagi hifa menjadi beberapa bagian multinukleat. Fungi tidak mempunyai klorofil dan makanannya didapatkan tidak secara fotosintesis. Beberapa fungi bersifat parasit dan beberapa fungi yang lain bersimbiosis mutualisme serta mengekresikan enzim pada makanan dan menyerap hasil pencernaan secara eksternal. Kemudian protista. Organisme yang termasuk dalam kingdom protista merupakan organisme eukariota, bersel tunggal atau uniseluler, dan bersel banyak atau multiseluler, yang kekerabatannya dekat. Sebagian besar berkelompok penting atau subkingdom. Dari protista adalah protozoa dan alga. Umumnya, organisme yang termasuk anggota kingdom protista mempunyai ciri-ciri seperti hewan dan tumbuhan. Yang terakhir adalah Monera. Kingdom Monera secara sederhana terbagi menjadi 2 filum, yaitu filum Cyanobacteria dan Bacteria. Selanjutnya yaitu populasi dan komunitas. Populasi adalah individu atau organisme yang hidup dan tumbuh secara berkelompok. Contohnya populasi badak bercula 1
dan populasi komodo. Kemudian komunitas adalah kumpulan berbagai populasi makhluk hidup yang menempati daerah tertentu pada suatu waktu dan terjadi interaksi di antaranya, sehingga memengaruhi satu sama lain. Contohnya komunitas terumbu karang dan komunitas persawahan. Kemudian adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Komponen yang terdapat dalam ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Kemudian yaitu bioma. Bioma adalah ekosistem terestrial atau darat dengan wilayah yang luas. Bioma biasanya dicirikan memiliki kekhasan iklim tertentu. Pembagian bioma terdiri dari bioma hutan hujan tropis, tundra, dan padang rumput. Kemudian tentang objek permasalahan biologi. Perkembangan ilmu biologi yang dinamis menghasilkan cabang ilmu biologi yang semakin spesifik. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dan tantangan zaman berkaitan dengan masing-masing objek pada cabang ilmu tersebut. Untuk itu, diperlukan penelitian yang lebih fokus pada masing-masing cabang biologi. Pada tiap cabang biologi memiliki objek kajian yang berbeda-beda. Berikut adalah cabang ilmu biologi beserta objek kajiannya. Yang pertama yaitu zoologi, mempelajari semua tentang dunia hewan. Yang kedua adalah botani, mempelajari semua tentang dunia tumbuhan. Yang ketiga sitologi, mempelajari tentang struktur dan fisiologi sel. Yang keempat adalah ekologi, yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian mikologi, yaitu mempelajari semua mengenai jamur. Kemudian histologi, yaitu mempelajari tentang jaringan dan penyusunnya. Kemudian mikrobiologi, mempelajari tentang mikroorganisme seperti bakteri. Dan yang terakhir adalah biologi molekuler, mempelajari tentang molekul-molekul penyusun makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.